Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Taufik Irawan dengan NIM 2019-024 dengan Irwan Arifin dengan NIM 2019-047 akan menjelaskan tentang artikel kami yaitu penggunaan learning management system terhadap pembelajaran jarak jauh dan penambahan fitur pada learning management system. Eh, Langsung saja saya jelaskan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik HCI yang dimana berperan dengan unsur persona dalam elisitasi kebutuhan. Upaya dalam keterampilan dalam metode pengajaran dosen merupakan satu karakteristik yang umum dari seseorang yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Metode pembelajaran tujuan instruksional serta pelaksanaannya dapat dilihat melalui sarana dan waktu yang tersedia. Untuk itu diperlukan metode pembelajaran yang tepat, tidak menekankan pada lecture, melainkan lebih terbuka dalam metode pembelajaran terbaru yang melibatkan teknologi saat ini menggunakan multimedia. Yang pertama, data hipotesisnya, dalam metode ini berisi data yang sedang disurvei akan diuji atau diteliti. Dengan personanya yaitu mahasiswa. Penjelasannya, LMS adalah platform yang digunakan untuk pembelajaran jauh di beberapa universitas. Menurut survei yang telah dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang sendiri, LMS digunakan sebagai salah satu platform pembelajaran jarak jauh. LMS sendiri dikembangkan dengan model menggabungkan konsep student-centered learning dan personalized learning dengan pola instruksi polysynchronous learning, sehingga diharapkan lebih efektif dalam penerapan kegiatan belajar mengajar. Hasil dari wawancara yang kami lakukan yaitu dengan pertanyaan yang pertama, seberapa sering Anda mengakses LMS? Apakah Anda sering mengalami kendala saat mengakses LMS? Kemudian seberapa sering Anda menggunakan LMS sebagai interaksi pembelajaran antara Anda dan dosen? Kemudian seberapa sering dosen membagikan materi melalui LMS? Apakah materi yang Anda akses di LMS mudah dipahami? Seberapa sering dosen Anda memberikan tugas di LMS? Seberapa sering Anda melewatkan tugas yang diberikan dosen di LMS? Apakah ada kendala saat Anda ingin mengumpulkan tugas di LMS? Apakah Anda nyaman dengan LMS? Dan yang terakhir adalah, apakah penambahan fitur notifikasi di LMS menurut Anda penting? Dengan skala pernah, cukup pernah, dan tidak pernah. Pada tabel itu, kami mengambil 5 mahasiswa yang kami gunakan sebagai stakeholder. Untuk observasi, pada kegiatan ini kami melakukan pemetaan dari hasil jawaban yang diberikan responden berdasarkan pertanyaan yang telah diberikan pada mereka. Ini adalah hasil skalanya. Kemudian dari gambar yang di atas dan hasil wawancara yang sudah kami lakukan bersama responden mahasiswa terdapat satu pertanyaan, yaitu tentang yang dapat subjek paling banyak, yaitu tentang fitur notifikasi yang memang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa, yaitu apakah penambahan fitur notifikasi LMS menurut Anda penting? Yang menjawab penting 100%. Oke, saya terima kasih banyak kepada Mas Taufik. Sekarang saya akan menjelaskan di mana aktivitas 5 yaitu synthesis, characteristic, and relevant goals. Yang di mana synthesis karakteristik. Nah, untuk gambaran 2 ini, synthesis, characteristic, and relevant goals yang dibutuhkan terus seperti pada di atas itu mempunyai tujuan. Pada kegiatan sintetik ini untuk setiap pola perilaku sintetik yang diidentifikasikan dan bisa dilihat dari smell scale-nya. Itu ada 5 sampel scale yang mendapatkan subjek terbanyak. Di antaranya yaitu
Yang pertama yaitu pernah. Pada pertanyaan seberapa sering Anda mengakses LMS dengan 4 subjek. Yang kedua yaitu cukup pernah. Pada pertanyaan apakah Anda sering mengalami kendala saat mengakses LMS dengan 2 subjek. Yang ketiga yaitu pernah. Pada pertanyaan seberapa sering Anda menggunakan LMS sebagai interaksi pembelajaran antara Anda dan dosen dengan 4 subjek. Yang keempat, pernah. Pada pertanyaan seberapa sering dosen membagikan materi melalui LMS dengan 3 subjek. Yang kelima itu cukup pernah. Pada pertanyaan apakah materi yang Anda akses melalui LMS mudah dipahami, itu dengan 3 subjek. Yang keenam, pernah. Pada pertanyaan seberapa sering dosen Anda memberikan tugas di LMS, itu dengan 3 subjek. Yang ketujuh, tidak pernah. Pada pertanyaan seberapa sering Anda melewatkan tugas yang diberikan dosen LMS dengan 3 subjek. Habis itu yang kedelapan, pernah. Pada pertanyaan apakah Anda ada kendala saat Anda ingin mengumpulkan tugas di LMS dengan 3 subjek. Yang kesembilan yaitu ada pernah. Pada pertanyaan apakah Anda nyaman dengan LMS, itu dengan 4 subjek. Yang ke-10 pernah. Pada pertanyaan apakah penambahan fitur ini, yang fitur notifikasi di LMS menurut Anda penting, itu dengan 4 subjek. Berarti itu sangat penting. Untuk pola sampel skala merupakan kebutuhan utama dalam kasus yang diangkat. Lanjut ke aktivitas ke-6 yaitu check for reduction and complete, yang dimana di sini pada tahap check for ini yang dilakukan pengecekan pada setiap responden sudah memberikan jawaban sebagai berikut. Yaitu yang pertama pada pertanyaan seberapa sering Anda mengakses LMS itu, untuk list kebutuhan Anda pada pernah, cukup pernah, dan tidak pernah. Mahasiswa juga menjawab pernah ada 4 orang, maka yang signifikan adalah pernah. Seperti itu. Sampai yang 10 pertanyaan tadi. Lanjut ke aktivitas 7 yaitu expand the direction of attribute and behavior, yang dimana di sini persona foundation dokumen yang kami wawancarai, yaitu nama lengkapnya yaitu ada Sabina Zahra Renanda yang berusia 19 tahun. Untuk alamat itu ini, terus dia sebagai mahasiswa. Untuk goalnya dia mengharapkan yaitu bisa ditambahkan fitur notifikasi tersebut pada platform LMS yang agar bisa dijadikan pengingat apabila ada penambahan materi atau tugas oleh dosen agar dapat mudah diingat apabila lupa dikerjakan, juga meminimalisir telatnya pengumpulan tugas seperti itu. Oke. Nah, untuk di bawah ini yaitu hasil dari persona yang tersebut, di mana dokumen ini dari persona yang dibuat tahap kelima selanjutnya diubah menjadi narasi yang memperjelas atribut yang tujuan setiap personanya. Berikut ini ada paparan bagaimana cara kami dalam membuat user persona dari stakeholder yang telah bersedia membantu untuk menyelesaikan kasus ini. Yang pertama yaitu mengumpulkan data, yang sebelumnya kami telah melakukan survei terhadap stakeholder yang kami wawancarai yang sudah bersedia untuk mempertanyakan beberapa hal yang terkait pada data pribadi stakeholder tersebut, seperti nama, umur, alamat, dan di mana ia menempuh perguruan tinggi. Seperti itu. Lanjut. Oke, di activity 8 yaitu desain persona tipenya. Yang dimana ini adalah desain dari persona yang tadi kan yang kami wawancara yang pertama itu ada saudari Sabrina tersebut. Terus yang kedua itu gambar keempat itu ada user personanya yaitu Muhammad Inayatul Akbar dengan umur 22 tahun. Untuk user persona tersebut umumnya didasarkan pada penelitian pengguna ini
dan menggabungkan kebutuhan, tujuan, dan pola perilaku yang diamati dari audiens target Anda, seperti itu. Untuk persona adalah orang atau karakter fisik yang Anda buat berdasarkan penelitian Anda untuk mewakili berbagai jenis, seperti itu. Untuk lanjut. Nah, untuk aktivitas ke-9 yaitu ada build use case, yang dimana besarin ya, yang dimana build use case ini alur dari programnya seperti itu. Yang dimana stakeholder pertama mengatakan bahwa masalah yang diberi dalam menggunakan LMS adalah sering melupakan pengumpulan tugas di LMS. Nah, terus masuk ke learning management systemnya, baru diproses seperti itu. Lanjut. Nah, untuk gambar yang ke-6 use case ini, pada gambar ke-6, pada kegiatan use case di atas menunjukkan bahwa dua aktor yaitu mahasiswa dan dosen memberikan materi perkuliahan sesuai kurikulum, baik secara incline atau offline, yang mengevaluasi kemampuan mahasiswa di akhir semester. Oke. Untuk aktivitas ke-10, saya serahkan kepada Taufik. Ya, terima kasih. Untuk aktivitas ke-10 yaitu mockup dari aplikasi tersebut. Di sini ada gambar mockup dari LMS tersebut. Nah, kemudian di sini adalah validasi dari stakeholder dengan pertanyaan, menurut Anda apakah dengan penambahan fitur notifikasi sangat membantu? Nah, ada jawaban ya. Kemudian menurut Anda apakah tingkat efektivitas penggunaan LMS setelah ditambahkan fitur notifikasi? Dijawabnya, dan apakah menurut Anda perlu perubahan pada mockup? Dan dijawab tidak. Mungkin itu saja penjelasan kami tentang LMS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.